Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, pada siang hari ini kita akan lanjutkan perkuliahan. Tapi perlu saya sampaikan teman-teman semua, setelah perkuliahan, minta tolong nanti masuk ke LMS, gitu ya. Terus di sana Anda bisa melakukan refleksi dari mata kuliah yang kita, dari materi yang kita pelajari pada kesempatan hari ini, ya. Jadi silakan diberi note, gitu ya, kalau memang ada beberapa yang perlu dicatat. Terus nanti selesai perkuliahan langsung bisa memberikan komentar di LMS, gitu ya teman-teman ya. Oke, karena ini baru 7 orang, makanya saya minta tolong buat teman-teman di sini diganti nama sama NIM-nya ya, nanti biar saya capture dan biar saya beri apresiasi lain bagi teman-teman yang datang tepat waktu ya. Silakan biar saya nanti nggak salah ini ya, minta tolong diganti nama, ditambahin NIM-nya di belakangnya. Oke, teman-teman semua, jadi silakan diganti ya teman-teman ya. Pada kesempatan kali ini, loh materinya mana nih? Sebentar, belum saya buka. Oke, diganti nama sama NIM ya teman-teman ya. Oke. Oke, saya tunggu 2 menit, 3 menit untuk mengganti nama sama NIM-nya. Nanti saya capture sekaligus sebagai referensi bukti kehadiran teman-teman ya, bahwa teman-teman memang aktif dalam perkuliahan ini. Maksudnya benar-benar ada di situ ya, mengikuti. Oke, tinggal Dwi Andini. Ada orangnya kan, Dwi Andini? Dwi Andini? Ada, Pak. Diganti nick-nya dulu, Pak. Silakan. Saya mulai nanti setelah Dwi Andini ganti ya. Oke. Silakan Mbak Dwi Andini di rename. Oke, saya capture ya. Berarti di sini kalau memang nggak Dwi Andini saya tunggu 1 menit ya. Kalau nggak ada perubahan, berarti mohon izin, berarti saya anggap tidak aktif. Oke, teman-teman semua, jadi pada perkuliahan hari ini kita akan diskusi tentang legalitas dan proposal bisnis. Oke, saya capture ya teman-teman ya. Saya simpan dulu. April. Oke, teman-teman. Setelah sebelumnya kita belajar tentang bagaimana menyusun membuat produk secara kreatif, begitu ya. Terus bagaimana memvalidasi, bagaimana menyusun bisnis model kanvas, bagaimana menyusun value proposition kanvas. Terakhir kita sebelum ujian kita sudah belajar tentang bagaimana menyusun bisnis plan, begitu ya. Setelah ini saya sekarang masuk ke legalitas dan proposal usaha, teman-teman, gitu ya. Oke,
agendanya kita hari ini akan belajar tentang legalitas startup, badan usaha, produk, dan SDM. Karena legalitas itu ada 3 poin itu. Terus yang kedua nanti kita akan diskusi tentang bagaimana proposal bisnis untuk startup, proposal untuk penawaran produk ataupun jasa, proposal untuk kompetisi, proposal untuk inkubasi, ataupun proposal nanti untuk permodalan. Nanti kita akan bahas di sana ya teman-teman ya. Makanya silahkan catat hal-hal yang nanti Anda pelajari sehingga nanti lebih mudah ketika Anda nanti mengisi form refleksi di Sinau, di LMS Sinau ya. Oke, kita masuk. Oke, legalitas teman-teman semua, legalitas di sini saya perlu tekankan sebetulnya dibedakan di 2 proses gitu ya, untuk pra startup sama startup. Kalau di pra startup biasanya berhubungan dengan kompetensi tim founder gitu ya, ataupun co-founder atau karyawan. Walaupun sometimes di beberapa case ini tidak membutuhkan itu sebetulnya. Tapi ada hal lain juga sebagai pendukung proses validasi bagaimana secara secara ide itu sudah valid, legalitasnya seperti apa, tentunya dari hasil laporan teman-teman gitu ya. Di sana ada BMC dan business plan sudah kita pelajari bareng-bareng begitu ya teman-teman. Terus nanti ketika sudah menjadi sebuah startup, yang perlu diperhatikan adalah legalitas untuk badan usaha, produk sama SDM tadi ya sebetulnya ya. Oke. Kita mulai dari legalitas badan usaha. Jadi legalitas badan usaha di sini ada beberapa poin. Pertama, akte pendirian usaha. Ya, nanti ada penjelasan lebih lanjut. Yang kedua, legalitas itu di badan usaha itu perlu punya NPWP, teman-teman. Jadi NPWP di sini sebetulnya lebih kepada kayak kita punya NIK gitu ya. Kalau NPWP itu, makanya kalau nanti mau buka rekening atas nama perusahaan yang dijadikan primary key itu adalah NPWP. Terus ada surat keterangan domisili perusahaan. Ini biasanya dari kelurahan dan kecamatan. Terus di sana ada juga kalau sekarang ya ada yang namanya nomor induk berusaha NIK. Ini karena pemerintah ingin mendata semua ya, sesuai dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia tahun 2020. Terus yang terakhir, legalitas badan usaha itu ada yang namanya sertifikat badan usaha. Siapa yang mengeluarkan sertifikat badan usaha? Yang mengeluarkan sertifikat badan usaha itu adalah asosiasi. Jadi asosiasi badan usaha di bidang biasanya begitu ya teman-teman. Nah, ini efeknya kemana legalitas ini? Efeknya ketika nanti teman-teman sebagai vendor ya, nama badan usaha kalau tidak punya SDU atau sertifikat badan usaha tidak bisa ikut tender. Walaupun tidak semua punya persyaratan SDU. Yang jelas sudah pasti harus ada SDU. Itu adalah untuk pekerjaan jasa konstruksi, itu harus punya diujikan ya. Kalau untuk telematika itu tidak begitu wajib. Kalau untuk pekerjaan jasa konsultan, misalkan mengerjakan kajian ekonomi, gitu ya, itu SDU-nya biasanya masuk ke jasa penelitian. Sertifikat badan usaha itu walaupun dikeluarkan sebagai asosiasi tetap mengacunya kepada KBLI ya teman-teman ya, di poin yang sebelumnya. Oke, legalitas usaha itu ada 2 jenis, ada badan usaha berbadan hukum. Di sini ada perseroan terbatas, ada operasi, satu lagi sebetulnya ya yayasan. Tapi kan bahasanya bukan bukan badan usaha sebetulnya. Tapi itu berbentuk badan juga yayasan selain operasi ya. Ada perseroan terbatas atau PT. Nah, PT itu sekarang ada PT perorangan loh. Jadi teman-teman sebetulnya
bisa mengurus PT secara perorangan melalui onss.go.id. Terus di sini juga ada badan usaha tidak berbadan hukum, itu ada CV, ada firma. Nah, bedanya di mana, teman-teman? Bedanya ketika badan usaha itu masuk ke dalam badan hukum, maka subjek hukumnya di depan hukum itu adalah badan usaha itu sendiri. Kalau badan usaha bukan berbadan hukum, maka subjek hukumnya adalah orang-orang yang menjadi pengurus di badan usaha itu. Makanya efeknya di berikutnya, harta kekayaan badan usaha terpisah dari harta kekayaan pribadi para pengurus dan anggotanya. Misalkan, saya punya PT, PT itu punya kekayaan apa saja yang secara legal dimiliki oleh PT. Jadi ketika nanti PT itu bangkrut, terus punya hutang, ya, yang bertanggung jawab ya PT itu sendiri, tidak ada hubungannya dengan saya sebagai pengurus. Tapi kalau bentuknya CV, maka harta kekayaan badan usaha bersatu dengan harta pribadi. Maka kalau CV, misalkan ya, simpelnya menyebutkan gitu ya. Kalau CV itu punya hutang, terus kita bangkrut, maka itu akan dirunut sampai harta pribadi segala. Saya punya apa nih? Misalkan, saya punya rumah, saya punya mobil, misalkan, saya punya motor. Setelah itu bisa disita. Tapi kalau badan hukum itu tidak bisa. Itu ya teman-teman ya. Makanya tadi misalnya berikutnya terus tadi apabila terjadi pilot atau dapat disita hanyalah harta badan usaha gitu ya. Tapi kalau CV itu sampai ke harta pribadi dari pengurus yang tercatat di akte notaris ya teman-teman. Akte pendirian usaha. Terus tanggung jawab pemilik badan usaha atau pemegang saham terbatas. Itu sebesar modal yang mereka masukkan ke dalam badan usaha. Makanya ketika kita mendirikan sebuah PT, kita punya berapa persen saham, ya tanggung jawabnya sebesar itu. Dan ketika nanti ada efek negatif, ya sebesar itu juga. Nah, kalau badan usaha bukan berbadan hukum atau CV, ringnya atau firma, tanggung jawab pemilik badan usaha tidak terbatas. Kenapa? Tidak hanya modal yang dimasukkan ke dalam badan usaha, tapi sampai harta pribadi, teman-teman. Ya, makanya di situ teman-teman harus hati-hati ketika nanti mau membangun sebuah startup terus mau mendirikan usaha, legalitasnya mau bikin apa begitu ya, CV itu hati-hati saja gitu ya, panjang urusannya gitu. Itu ya teman-teman ya, mudah-mudahan paham. Oke. CV dan PT. PT pasal 109 angka 1 Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 atau 2021 ya lupa saya. Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang di seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum, terbagi dalam saham atau PT ya, bisa badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. Jadi bikin PT itu sekarang boleh perorangan. Itu ya teman-teman ya. Kalau PT yang biasa itu minimal 2 orang, ada perjanjian. Bikin CV pun juga bisa, kan minimal 2 orang. Kalau sendirian nggak bisa ngurus legalitas. Ya, makanya sekarang dengan Undang-Undang Cipta Kerja boleh ngurus PT perorangan. Itu ya teman-teman. Jadi pemilik sahamnya 100% dari kita sebagai foundernya. Tuh. Nah, kategori UMKM apa? Itu ya, kategori UMKM yang boleh mendirikan PT perorangan dari sini ya, yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Ya. Nah, usaha mikro itu memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak 1 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Jadi kalau modalnya 50 juta, 100 juta, 200 juta, itu maksudnya masih mikro, teman-teman. Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari 1 miliar sampai dengan 5 miliar. Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kalau menengah berarti 5 sampai 10 miliar. Di atas 10 miliar itu masuknya ke kategori besar. Ini bukan omset ya teman-teman ya, jangan salah ya.
ini modal usaha yang disetorkan ke badan usaha yang kita dirikan. Itu ya. Oke. Legalitas ataupun CV untuk pendiriannya gimana? Pertama, siapkan nama badan usaha dulu. Kalau bisa alternatif ada 3, diurutkan 1, 2, 3. Karena nanti ketika tidak disetujui, maka nama itu harus diganti ke pilihan yang kedua. Sekarang nama itu tidak boleh satu kata. Panjang yang saya alami ketika mendirikan beberapa bulan yang lalu, ya, saya baru mendirikan lagi yang baru itu minimal 3 kata. Makanya saya punya PT namanya Sinergi Multi. Kita sebulan yang lalu bikin lagi PT namanya Vertigo Sinergi Indonesia, ya, kayak gitu, 3 kata. Nah, yang kedua surat keterangan domisili perusahaan itu ada persyaratan, jadi harus kelurahan sama kecamatan, teman-teman. Terus KTP dan NPWP pendiri nanti yang akan dimasukkan ke akta itu siapa saja. Itu kalau belum punya NPWP gimana? Ya harus urus dulu ke kantor pajak. Ini jadi sinilah perkembangan teknologi ya. Jadi tidak bisa diproses untuk pendirian badan usaha kalau tidak punya NPWP pendirinya. Kayak gitu ya, teman-teman. Terus bikin daftar usaha sesuai dengan KBLI. Biar nggak bingung, saya kasih contoh saja ya teman-teman ya. KBLI, KBLI 2020. Oke. Muter-muter. Ya teman-teman ya. Oke, jadi ini KBLI 2020. Jadi Anda harus menentukan nanti usahanya itu mau di bidang apa. Ini nanti akan menjadi yang masuk di akte itu nanti yang akan boleh dimunculkan di NIP. Itu ya teman-teman ya. Jadi bertingkat. Cek dulu misalkan saya di informasi dan komunikasi. Cek di informasi dan komunikasi itu lah kok belum ya. Ini sudah dicek di oss.go.id ya, informasi KBLI. Jadi di sini, kalau bidang informasi dan komunikasi, di sini ada gini nih, kodenya 58, aktivitas penerbitan, aktivitas produksi gambar, video, program televisi. Nah, kalau saya mau usaha di bidang multimedia, berarti seharusnya saya ngeklik sini. Saya lihat di sini. Ini gitu kan? Kalau di aktivitas pemrograman, berarti kan di sini kan. Ini coba kita lihat ya, teman-teman ya. Oke. Nah, pemrograman, informasi komunikasi, aktivitas pemrograman, televisi, aktivitas perekaman penerbitan musik, produksi gambar ya. Kalau yang pemrograman, ini nanti di sini ada aktivitas pemrograman, konsultasi komputer dan kegiatan. Nah, kita klik lagi, di sini kita klik lagi misalkan ya. Nah, ini akan muncul teman-teman semua. Ini aktivitas pemrograman komputer, aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitasi komputer, aktivitas teknologi informasi dan data komputer lainnya. Yang apa namanya? Nanti yang perlu diingat sedikit lagi ada dalamnya lagi ini. Aktivitas pengembangan video game, pengembangan aplikasi perdagangan, etc. Yang harus dimasukkan itu yang sampai 5 digit, teman-teman. Ya. Kayak gitu. Ini juga nanti aktivitas video, oke. Nanti akan ada sampai 5 kode. Kita produksi film, video, program televisi oleh pemerintah. Pak, apakah ada batasan untuk memasukkan KBLI? Untuk memasukkan KBLI itu tidak ada batasan. Oke, ini PPT saya muncul ya, teman-teman ya? Muncul, Pak. Oke, siap. Makasih, Mbak. KBLI seperti itu ya. Berarti teman-teman kalau mau ngurus nanti harus melihat dulu usaha kita KBLI-nya masuk di mana.
Boleh sebanyak-banyaknya, Pak. Boleh. Ya, monggo silahkan. Tapi notaris itu biasa minta list KBLI-nya mana, kan gitu kan? Kalau tidak masuk ke apa namanya, tidak masuk di akte, tidak bisa dimunculkan nanti di NIB. Nah, NIB ini beberapa pekerjaan tender itu disyaratkan. Jadi saya pengalaman mau dapat proyek di salah satu dinas, ternyata di situ NIB-nya harus bidang tekstil. PT saya tidak ada tekstil, akhirnya saya harus pinjam bendera lain yang memang ada tekstilnya, gitu. Itu ya, tergantung berarti kalau kita mau buka usaha, mengurus legalitas harus tahu dulu kira-kira usahanya nanti di bidang apa nih, turunan-turunannya di bidang apa. Yang paling utama kan tentunya kan harus masuk dulu. Jadi ketika saya di bidang IT ya semua saya masukkan dulu, tapi sekalian saya tambah ekspor, impor, pertanian, perdagangan, perikanan, saya masukkan semua dulu. Gitu ya. Catering, saya masukkan dulu. Apakah sekarang saya punya usaha di situ? Enggak. Tapi tidak menutup kemungkinan ke depan saya punya usaha di bidang itu. Kan begitu. Oke. Setelah aktenya jadi, nantinya gitu ya, akan ngurus NIB namanya, nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha itu tinggal minta aja di OSS, login aja di OSS ya, teman-teman semua. Terus ngurus NPWP. Lah, NPWP ini teman-teman, maaf, oh ya. NPWP ini ada dua tipe. Ada yang namanya non PKP, ada PKP. NPWP itu kalau non PKP berarti dia bukan pengusaha kena pajak. Kalau PKP itu pengusaha kena pajak. Efeknya apa? NPWP yang PKP, pengusaha kena pajak, itu berarti dia bisa mengeluarkan faktur pajak. Oh, ini orang akuntansi ya, seharusnya lebih paham. Kalau non PKP berarti dia nggak boleh mengeluarkan faktur pajak. Nah, faktur pajak itu NPWP-nya sama-sama, nomornya sama, cuman ada kalau kita sebagai PKP nanti diberi akses untuk membuat e-faktur namanya ya teman-teman. Oh, itu ceritanya pajak nanti mungkin kalau ada waktu di perkuliahan nanti di manajemen keuangan dan perpajakan ya teman-teman ya biar tahu. Oke. Sertifikat badan usaha. Nah, sertifikat badan usaha itu biasanya dasarnya dari NIB. Jadi bertingkat ya. Kalau di aktenya KBL-nya tidak ada, maka NIB-nya nggak bisa muncul. Kalau di NIB-nya nggak muncul, maka sertifikat badan usahanya dari asosiasi tidak bisa dimunculkan juga. Itu ya, teman-teman. Karena dasarnya dari akte notaris. Oke. Kalau legalitas produk dan jasa ada apa saja? Legalitas produk dan jasa itu ada yang namanya merek dagang. Ini tidak wajib sebetulnya, tapi pelaku usaha perlu peduli. Itu ya, teman-teman ya. Terus ada yang namanya sertifikasi produk dan produksi. Kalau untuk makanan misalkan ada PIST, ada halal, izin HO, gitu ya. Izin pemasaran. Kalau biasanya untuk obat dan makanan kalau yang mau lebih ini ya, ada izin edar dari BPOM. Gitu ya. Terus ada sertifikat badan usaha, sertifikat badan usaha tadi seperti cerita ya, badan sipil, badan TIK. Ada beberapa tender yang mensyaratkan ada sertifikat badan usaha. Coba ada beberapa juga ya. Atau asosiasi misalnya kayak dokter itu kan IB yang mengeluarkan izin usaha dokter ya. Psikolog pun juga begitu. Jadi saya sebagai psikolog ya harus ngurus izin ke asosiasi. Jadi tidak mungkin bukan psikolog buka usaha psikolog kan gitu kan, karena itu spesifik. Atau notaris gitu ya teman-teman ya. Notaris kan juga yang mengeluarkan itu dari Kemenkumham. Karena notaris itu punya akun sendiri di Kemenkumham. Oke. Untuk merek saya sedikit cerita, saya berikan lagi ya. Teman-teman ini saya browsernya muncul ya. Browsernya muncul atau masih teman-teman? Masih PPT? Konfirmasi? Udah muncul, Pak. Oh ya, oke. Oke, jadi teman-teman, merek ini teman-teman harus aware.
gitu ya. Nah, karena apa? Karena kita tidak bisa apa-apa kalau nanti kita sudah bangun nih dengan nama tertentu, ternyata mereknya sudah punya orang. Kita kalah, mau gimana tetap kalah, gitu ya. Makanya kalau mau lihat gimana di sini penelusuran PGIP. Kok saya lupa alamatnya ya. PDKI Indonesia lain itu. Kita lihat ya, misalkan usaha saya bintang juara gitu ya. Jadi ini dulu kita urus di tahun 2013 gitu ya. Saya ini PDKI saya mau menunjukkan biar bisa saya pakai ini misalkan payment gitu ya. Oke. Nggak muncul internetnya lemot nih. Jadi intinya teman-teman kalau melihat status mereknya kita itu ada di pdkiindonesia.bgip.go.id. Di halaman itu nanti akan muncul merek-merek yang sudah ada. Tapi teman-teman juga harus peduli bahwa merek itu melekat kepada kelas. Kelas itu nanti bisa dilihat skm.bgip.go.id gitu ya. Nah, ini jadi kelas ini penting untuk merek. Kita itu namanya di bidang apa usahanya? Misalkan usahanya di bidang kue, gitu ya. Ada nggak ya? Oke, kalau kue berarti cocoknya di kelas berapa? Cari aja, ini muncul nih. Nanti dengan kata-kata kue ada kelas 21, ada kelas 30, yang paling cocok yang mana? Gitu ya. Atau makanan, gitu ya. Banyak makanan. Tinggal di ini saja, cocoknya di kelas berapa. Itu ya. Jadi kalau mau melihat merek, teman-teman, pertama lihat mereknya dulu. Di sini ya, lihat mereknya dulu. Terus kalau sudah tahu merek, terus dicek nanti itu di kelas berapa. Kelas apa? Karena walaupun namanya sama, tapi kalau kelasnya berbeda, itu boleh. Yang ekstrim apa? Yang ekstrim itu misalkan ABC, tahu ya teman-teman ya. ABC itu ada merek untuk makeup, masuk golongan makanan, tapi ada juga yang mereknya ABC untuk baterai, kan gitu kan? Kan sesuatu yang berbeda, itu boleh. Gitu ya, teman-teman harus peduli kaitannya dengan merek. Dan ini kejadian ketika saya mendampingi kawan-kawan dari Solo, UMKM, mereknya saya cek nanti sudah ada yang punya, dia bilang kita sudah dari 3 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu loh, ini sudah terkenal begini. Oke, tapi secara legal itu nggak mau tahu, gitu ya, nggak mau tahu dengan sudah terkenal atau belum terkenal, kamu punya legal apa enggak. Nah, berarti kita harus tutup, ya enggak lah, ganti. Tapi kan produk kita udah dikenal dengan merek itu, ya pelan-pelan diganti. Pilihannya sekarang kamu tetap pakai merek itu, ke depan ketika mereknya itu menjadi besar dan ada yang komplain, bapak ibu tidak bisa pakai merek itu lagi, atau mulai dari sekarang dirubah sehingga kapan-kapan ketika ketika ternyata bisa besar, itu sudah aman karena secara merek sudah diamankan oleh kita, gitu ya, ya. Oke. Itu legalitas produk dan jasa. Kalau legalitas SDM biasanya ada hubungannya dengan kompetensi SDM. Itu melekat ke beberapa jenis usaha. Ya. Misalkan fintech, itu ada sertifikasi security untuk server. Bahkan itu ada peserta dari Bank Indonesia. Sebentar. Oke, jadi itu ya teman-teman. Terus sipil itu harus ada SKA, bangunan, jalan dan jembatan. Ini sendiri-sendiri loh, ya. Bangunan jembatan itu harus satu orang. Terakhir saya mau ngurus saya mau ngurus PT saya untuk dapat IUJK, izin usaha jasa konstruksi. Jadi
tidak boleh ngerjain usaha jasa konstruksi kalau tidak punya IUJK. IUJK itu hanya dikeluarkan kalau perusahaannya punya tim yang punya SKA, sertifikat keahlian. Untuk bangunan satu orang, untuk jalan satu orang, untuk jembatan satu orang. Akan sama saja. Itu aturan, gitu ya teman-teman ya. Apalagi misalkan kalau untuk ikut tender pekerjaan sipil, bahkan untuk listrik saja itu harus punya SKA loh yang menjalankan. Saya punya teman, dia punya sertifikat instalasi listrik, sudah madya ya, kalau tidak salah. Dia dapat gaji tanpa ngapa-ngapain. Yang menjalankan siapa? Orang-orang STM gitu ya. Tapi yang SKA kan dari lulusan S1 minimal yang harus sertifikasi. Nah, itu tuh yang perlu dipahami oleh teman-teman. Oke, sekarang masuk ke proposal bisnis startup teman-teman ya. Proposal bisnis startup ini kita bedain ada 4. Proposal penawaran produk atau jasa atau kerjasama, ada proposal kompetisi, ada proposal inkubasi, ada proposal pendanaan baik untuk perbankan maupun ke venture capital. Ya. Kalau untuk proposal penawaran, bentuk simpelnya seperti apa? Di sana perlu ada profil legalitas usaha, sejarah, visi, misi, struktur, legalitas usaha seperti apa, portofolio gimana, manajemen operasi seperti apa, ada SWOT analisis atau cost analisis, manajemen produksinya gimana. Ini memunculkan peluang kerjasama. Kalau untuk proposal kerjasama. Terus profil produk atau biasanya realisasi proyeksi keuangan. Nah ini biasanya kalau untuk kerjasama. Misalkan untuk kerjasama franchise, itu kan proyeksi keuangan perlu dimunculkan. Tapi kalau penawaran produk dan jasa, misalkan itu tidak perlu ada proyeksi keuangan, tidak perlu. Jadi beda-beda. Penawaran produk dan jasa atau kerjasama. Nah, penawarannya seperti apa? Kerjasama seperti apa? Bisa bikin produk apa? Itu kan perlu dijelas di dalam proposal. Oke, terus proposal kompetisi dan inkubasi. Ini banyak sekali sebetulnya untuk kompetisi dan inkubasi. Yang sudah jelas-jelas ada itu Renova Kota atau Kabupaten. Semarang itu ada, Kota Semarang ya. Wonosobo itu ada, Grobogan itu ada. Karena saya termasuk salah satu juri di kota-kota itu. Renova Jawa Tengah ada, ya. Terus kalau untuk inkubasi ada gerakan seribu startup, ada Indigo Creative Nation, ada Startup Industry Kementerian, banyak sekali. Ini beberapa akses. Renova Kota Semarang ini ditutup 21 Juni, Juni 2022. Nanti dilihat saja. Masih ada waktu kalau teman-teman mau bikin, mau ikut lomba Renova. Ini saya salah satu jurinya teman-teman. Ini Renova Jawa Tengah dengan ruang lingkup seperti itu ya, usaha di bidang kreatif inovatif di bidang bisnis, energi baru terbarukan, kehutanan, kelautan, perikanan, rekayasa teknologi, TIK, pendidikan, kesehatan, obat-obatan, dan kosmetika. Kategori ini di kabupaten kota biasanya sama karena juara Renova di kabupaten kota itu masuk ke direkomendasikan oleh Bapeda kota dan kabupaten untuk ikut lomba Renova Jawa Tengah. Ini gerakan 1000 startup. Ini peluang seperti ini dari Kominfo teman-teman. Ya. Isinya apa? Nanti di dalamnya isinya proposal kayak kemarin, semacam plan begitu. Oke, ini untuk inkubasi di Inkubator Business Center ini saya salah satu mentornya, itu kontak person juga saya. Ketika tahun 2022 ada seleksi lagi sebetulnya, belum kita seleksi ini karena pandemi ini tidak banyak yang mendaftar begitu ya. Kalau Anda punya mau kemarin produk startupnya mau diikutkan inkubasi, di training, didampingin gitu ya, gratis dari pemerintah, diberi kantor gitu ya. Boleh kontak saya kalau memang nanti produk-produknya teman-teman ada yang bagus ya, pun dari perkuliahan. Ini Indigo Creative Nation, ada program mentoring, funding. Saya termasuk angkatan pertama jadi tenannya di Indigo ini. Dulu bukan Indigo ya, dulu Bandung Digital Valley di Bandung. Terus Indigo Creative Nation, karena kalau pakai PDP kan terlalu melekat ke Bandung kan. Ketika Indigo Creative Nation kan menjadi nasional. Makanya ada Jogja Digital Valley, ada Bandung Digital Valley, ada biasanya kalau di Telkom itu ada Dilo Digital Lounge gitu ya.
di Solo itu ada, gitu. Sebetulnya semua mengarah ke Indigo dan ujung-ujungnya sebetulnya ke Telkom. Ada program inkubasi di sana. Gitu ya. Ini Startup for Industry masih baru buka nih, teman-teman. Startup for Industry, cek aja startupforindustry.id. Ini program dari Kementerian Perindustrian. Teman-teman mau ada proses kreatif yang kemarin dibikin terus mau diajukan, boleh nanti saya dampingin ya, teman-teman. Oke. Terus proposal pendanaan berarti bisa ke angel investor, gitu ya, bisa angel investor itu siapa ya, bisa ke partner, bisa ke pemerintah ya teman-teman ya, atau ke venture capital perbankan. Kalau venture capital dan perbankan itu beda proposalnya ya, jadi harus benar-benar ribet gitu ya. Makanya di sini kalau angel investor kayak gini gampang ya, angel investor bisa teman bapak gitu ya kan, proposal yang penting bisnis plan sederhana aja bisa. Tapi kalau ini biasanya kalau kayak bantuan insentif pemerintah bisa dapat 200 juta loh dari Kemenparekraf. Ini 2022 belum dibuka. Tapi nanti mudah-mudahan ada. 2021 masih ada 200 juta, ada yang 20 juta. Ini peluang teman-teman ya. Terus ini venture capital ada yang saya capture ini hanya 2, ada Edeshore sama S-Venture. Ini salah satu venture capital yang siap membiayai gitu ya. Ini kita lihat misalkan Ideal Store gitu ya. Ini startup yang dibiayai oleh venture capital ini. Nah, ini portofolio. Ini kalau mau cari ide-ide yang sudah dibiayain sama venture capital ini, tinggal dicek aja portofolio. Gas Capital, Pastin, Kepanagi Network, Andalin, Grosemen, Imobi, Bineka itu dibiayain sama ini. Ifisari itu mahasiswa dulu ITB kayaknya kalau tidak salah. Oke, ini di bidang advertising, e-commerce, financial technology ya, karena akuntansi ya. Oke. Ada bibit.id. Bibit.id itu kan yang untuk investasi ya, kalau tidak salah. Andalin, Imobi, Grosemen. Oke. Kalau venture apa? Portofolio kita lihat. Kok boleh? Oke. Ada 99.co, Arya, Emirot, Mikles, Apotek, Alami, Osmi, ada Aruna. Aruna itu di sini, Pak. Aruna ini setahu saya ini manajemen logistik kayaknya. Nah, ya, Pak. Aruna ini bagus ya, manajemen logistik. Saya pernah dapat ceritanya saja. Bahasa.ai, bicarakan.id, ini silakan dieksplorasi ya, teman-teman. Banyak sekali ini portofolionya. Nah, kalau nanti teman-teman mau bikin proposalnya seperti apa, saya rasa secara keseluruhan formatnya kayak kemarin, tapi konsepnya agak berbeda, ya. Itu teman-teman barangkali ada yang mau ditanyakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada nggak apa-apa. Silahkan dipelajari lebih lanjut gitu ya. Jangan lupa hari ini mengisi form refleksi di LMS Now. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.